memberkati kita semua pagi hari ini. Dunia sementara dikacaukan dengan situasi orang-orang kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan. Tapi biarlah kita yang ada di dalam Tuhan senantiasa memiliki pengharapan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hari-hari ini perlawanan kita bukan lagi melawan sesama kita, bukan lagi melawan berantem sama istri, bukan lagi melawan berantem sama suami, bukan lagi berantem sama tetangga, bukan lagi berantem sama anak. Tapi perlawanan kita hari-hari ini adalah melawan virus corona. Oleh sebab itu mari kita satukan hati kita. Kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita sama-sama berperang melawan virus corona ini. Dan kita tampil menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih untuk buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 17. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-58. Tapi saya akan bacakan bagi kita saja dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Nanti ayat-ayat selanjutnya nanti saya akan kupas di tengah jalan. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, Bapak Ibu tetap duduk di tempat Bapak Ibu saja dan menikmati di screen ataupun di Alkitab atau di handphone Bapak Ibu. Dan biarlah saya membacakan bagi Bapak Ibu semua. Goliat menantang tentara Israel. Ayat 1. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Ia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sampai di sini dulu pembacaan kita Bapak Ibu yang kekasih. Yang paling penutup itu saudaraku yang kekasih kita lihat. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa bangsa Israel cemas? Kenapa bangsa Israel sangat ketakutan? Karena bangsa Israel sementara berperang melawan satu bangsa yang kuat. Bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin ini memiliki seorang raksasa. Seorang yang benar-benar terlatih dalam perang. Kita lihat seorang siapakah dia? Kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 4. Seseorang yang memang benar-benar seorang yang sudah disiapkan untuk berperang. Dan saya percaya bahwa orang ini benar-benar orang yang sudah sangat terlatih. Dan dengan yakinnya orang Filistin merasa yakin bahwa dia akan mengalahkan bangsa Israel. Dan bangsa Israel, saudaraku yang kekasih, ditakuti secara psikologis. Ditekan secara psikologis.
Kita lihat saudaraku yang kekasih ayat 4 dari pasal 17. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Satu bangsa yang besar. Memiliki satu tentara yang besar saudaraku yang kekasih. Yang bernama Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, saya periksa di dalam beberapa buku. Ternyata Goliat ini saudara tingginya 6 hasta sejengkal itu. Saya hitung-hitung satu hasta itu panjangnya atau tingginya 44,5 cm. Jadi kalau satu jengkal itu dikatakan dihitung normalnya 22,2 cm. Jadi tinggi Goliat ini, saudaraku yang kekasih, adalah tinggi yang tidak wajar. Manusia yang disebut manusia raksasa, karena tingginya kalau dihitung dalam meter, itu sekitar 2,9 meter. Satu tentara yang dipersiapkan, yang menentang bangsa Israel. Secara psikologis dia menentang. Ayat 9 dikatakan, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku. Dia merasa yakin bahwa dia mampu melawan semua bangsa Israel, siapapun juga. Dan kami akan menjadi hambamu, dia pertaruhkan. Jika kami dapat mengungguli dia dan mengalahkan dia, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Bangsa Israel ditekan secara psikologis. Bahwa ada seorang raksasa yang tidak terkalahkan. Saudaraku yang kekasih. Sementara sang raksasa, saudaraku yang kekasih, bukan saja seorang yang tinggi besar melebihi ukuran normal manusia. Dia memakai selengkap senjata, kita lihat. Dia memakai selengkap pakaian perang. Ketopong tembaga dan lain sebagainya, penutup kaki, saudaraku yang kekasih. Sehingga ketika ada orang yang berperang melawan dia, tidak ada senjata apapun juga yang bisa menembusi ke dalam tubuhnya, karena dari kepala sampai kaki, dari kaki sampai kepala ditutupi oleh perlengkapan perangnya, saudaraku yang kekasih. Nah, bangsa Israel, saudaraku yang kekasih, sangat ketakutan. Raja Saul juga ketakutan, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, kalau saya perhatikan dalam pasal 17 ini, saudaraku yang kekasih, ada 4 kali lebih sering, saudaraku yang kekasih, Daud, saudaraku yang kekasih, berbicara tentang Goliat. Tapi saudaraku yang kekasih, Daud memikirkan tentang Tuhan itu ada 4 kali lebih dari dia memikirkan tentang masalah yang dia hadapi. Saudaraku yang kekasih, kita lihat dulu sebelum perlawanan ini, saudaraku yang kekasih. Kita lihat dulu dalam pasal ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Ketika Goliat menekan bangsa Israel secara psikologis, dan bangsa Israel mengalami kecemasan hati dan mengalami ketakutan, kita lihat ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, Daud, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, yang tadi pada ayat pasal 17, yang ayat-ayat sebelumnya. Dan Daud mendengar perkataan dari Goliat yang menekan psikologis. Ketika semua orang melihat orang itu, melihat Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Belum berperang, orang Israel sudah takut. Kita lihat tadi pada dalam pembacaan, orang Israel di sebelah sini, orang Filistin di sebelah sini, dan di bawahnya lembah. Dan ketika orang Israel mendengar Goliat ngomong yang kedua kali, orang Israel lari dengan ketakutan. Ayat 25. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Saudaraku yang kekasih, ketika Daud mendengar kabar tentang orang Filistin ini, dia cari tahu dulu siapa si Goliat itu. Dan apa yang sementara terjadi, dan hasilnya apa kalau mereka berperang. Nah, ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan Goliat nanti?
Siapakah orang Filistin yang bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan ini, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Nah, saudaraku yang kekasih, Daud ada di medan pertempuran. Saudaraku yang kekasih, melihat kondisi tantangan daripada Goliat, saudaraku yang kekasih. Orang Israel merasa ketakutan, tapi Daud tidak. Justru yang takut adalah kakak-kakak daripada Daud. Ada 3 orang kakaknya yang memang benar-benar dipersiapkan sebagai pasukan perang. Tapi saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat Daud tidak takut. Daud ditekan psikologisnya. Dikatakan bahwa engkau harus jaga kambing dombamu yang 2-3 ekor itu, pergi dari sini. Kamu tidak akan mampu melawan raksasa Goliat ini. Kami saja tidak mampu melawannya. Apalagi kamu anak kecil yang masih kemerah-merahan. Tugasmu yaitu menjaga kambing dan domba-dombamu. Kita lihat ayat yang ke-32. Daud adalah seorang pemberani. Berkatalah Daud kepada Saul ketika seluruh orang Israel sudah merasa ketakutan. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara lihat, Daud yang kecil ini. Daud yang tidak dianggap ini. Daud yang disepelekan ini. Saudaraku yang kekasih, dia bilang kepada raja, raja jangan takut. Soal Goliat yang raksasa itu, jangan tawar hati. Aku akan pergi melawan dia. Saudaraku yang kekasih, Raja Saul bilang, kamu ini anak kecil. Kamu tuh gak tahu bahwa itu raksasa itu Goliat itu satu orang yang sudah dipersiapkan menjadi ahli perang. Dan dia dilengkapi dengan perlengkapan perang. Nah kamu punya apa? Mending kamu geser. Saul pun saudaraku yang kekasih menekan Daud. Tapi Daud bilang jangan tawar hati, aku akan melawan dia. Saudaraku yang kekasih, Daud saudaraku yang kekasih mengajarkan kepada kita pada pembacaan ini saudaraku yang kekasih. Daud tidak fokus kepada raksasa itu. Daud hanya fokus kepada Tuhan. Daud tidak fokus terhadap persoalan yang ada di hadapannya. Hanya 4 kali Daud berbicara tentang Goliat. Tapi ada sekitar 4 kali Daud berkata tentang Tuhan untuk melawan Goliat. Ketika persoalan datang, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, ketika virus datang dalam kehidupan kita yang melanda seluruh dunia, berapa banyak kali kita ngomong tentang virus daripada kita ngomong tentang Tuhan. Berapa banyak kita membahas tentang virus daripada kita membahas tentang firman Tuhan. Berapa banyak kita bicara tentang ketakutan daripada kita bicara tentang Tuhan. Terlalu banyak orang hari-hari ini lebih fokus kepada persoalan. Tapi Daud ketika diperhadapkan dengan Goliat raksasa yang dikatakan dia akan mengalahkan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tidak pernah terkalahkan dalam perang. Tapi ketika Goliat datang, saudaraku yang kekasih, bangsa Israel merasa ketakutan. Bangsa Israel fokus kepada Goliat. Mereka selalu bicara tentang Goliat. Mereka selalu bicara tentang siapa Goliat. Mereka selalu bicara tentang Goliat adalah ahli perang. Mereka bicara tentang Goliat pahlawan yang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Mereka cemas, mereka takut, mereka bahkan lari. Berapa banyak anak-anak Tuhan di Indonesia, berapa banyak anak-anak Tuhan di dunia ini yang hari-hari ini satu hari dia dapat memperkatakan tentang persoalannya yang tadi saya katakan. Daripada memperkatakan tentang Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupannya. Bangsa Israel berkata tentang Goliat yang macam-macam. Tapi Daud hanya berkata tentang Goliat 4 kali saja. Tapi dia lebih banyak memperkatakan tentang Tuhan. Ayat 34 sampai 37 kita lihat di sini. 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan, maka aku mengejarnya, menghajarnya
dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di saat seluruh bangsa Israel mengalami ketakutan untuk berhadapan dengan Saul, datang Daud dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika Daud datang dengan kebenaran firman Tuhan, Daud tidak dianggap, firman Tuhan tidak dianggap. Bahkan mereka mencemooh Daud, mereka menekan Daud bahwa Daud itu tidak mungkin kuat karena hanya penggembala domba biasa. Mereka tidak tahu bahwa siapa sebenarnya yang berdiri di belakang Daud. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, virus yang sudah hampir setahun ini, berapa banyak kali kita membahas tentang ketakutan kita. Daripada kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan, berapa banyak kali kita memikirkan tentang persoalan ini daripada kita memikirkan tentang Tuhan yang bisa menolong kita. Dalam satu hari berapa banyak? Makanya kemarin saya blok grup Jemaat Philadelphia. Karena di situ hanya menyampaikan ketakutan. Grup itu dibuat sebenarnya hanya untuk membangkitkan gairah dan semangat. Grup itu hanya sebenarnya untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan dorongan serta semangat. Makanya saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba supaya setiap kali firman Tuhan yang disampaikan ini benar-benar dari Tuhan. Saya tidak pernah memiliki motivasi apapun juga. Saya mau memberitakan kebenaran di atas kebenaran. Segala-galanya adalah kebenaran. Karena waktu ini sangat-sangat singkat. Waktu ini sangat-sangat pendek. Untuk saya mau menyampaikan visi, misi, atau keinginan, atau kemauan saya. Saya lebih banyak mau memperkatakan apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh saya ngomong apa, saya pasti harus ngomong itu. Supaya jemaat diperlengkapi oleh Tuhan. Dalam ayat yang saudaraku yang kekasih yang kita baca, saudaraku yang kekasih, Daud yang kecil ini saudaraku yang kekasih. Ketika dia datang ke tempat pertempuran dan dia melihat Goliat, dia nggak takut. Dia memperkatakan firman Tuhan. Saudara kita lihat lagi saudaraku yang kekasih dalam ayat 46 sampai 47, saudaraku yang kekasih. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan pada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku yang kekasih, kita lihat Daud ini kok dia bisa ngalahkan Goliat. Kita lihat apa yang dimiliki oleh Daud dulu sampai dia bisa berperang. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang-orang membawa perisainya. Kalau kita baca dalam pasal ayat-ayat yang awal, kita lihat Goliat ini memiliki perlengkapan senjata, perlengkapan perang itu dari kaki ditutup sampai kepala, dan dia memiliki perisai. Sedangkan Daud tidak memiliki perlengkapan senjata Allah. Bahkan saudaraku yang kekasih, dalam cerita ini, Saul mencoba untuk memakaikan pakaian perang kepada Daud untuk melindungi Daud ketika Daud akan berperang melawan orang Israel ini. Saul dengan kekuatannya. Seringkali kita dengan kekuatan kita.
Kita memakai seluruh perlengkapan kita. Dengan keinginan kita supaya mungkin kita terlindung ketika kita berperang. Berapa banyak saudaraku yang kekasih yang hari-hari ini saudaraku yang kekasih menjaga diri dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Tapi begitu banyak orang juga yang sudah melakukan protokol kesehatan yang sedemikian rupa pun masih juga kadangkala saudaraku yang kekasih kita menggunakan otak kita untuk berperang. Kadang-kadang kita menggunakan otak dan logika kita untuk mengalahkan musuh yang ada di depan kita. Makanya tadi saya katakan Daud hanya sedikit sekali berbicara tentang masalah Goliat. Tapi 4 kali lebih banyak dia berbicara tentang Tuhan daripada masalah yang dia akan hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih kita lihat selanjutnya. Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Daud masih muda, masih sekitar 16 tahun. Sekitar itu ya, Samuel. Sekecil ini, masih kemerah-merahan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Goliat ini ngomong sama Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin ia mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudaraku yang kasih, Goliat mencoba mengintimidasi Daud. Membuat Daud menjadi takut. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kita lihat ketika kita ada dalam tekanan. Hari-hari ini siapa yang ada dalam tekanan? Besok PSBB akan berlaku kembali. Saudara sudah menikmati bagaimana tersiksanya di dalam PSBB sebelumnya. Dan PSBB ini akan diberlakukan lagi mulai besok. Kita belum dapat informasi yang jelas. Apakah ibadah masih boleh atau tidak. Kita tetap akan tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau pemerintah bilang tutup, kita akan tutup. Kalau pemerintah bilang buka, kita akan buka. Tapi tentunya kita belajar dari Daud. Bahwa kita tidak pernah fokus sekalipun ada masalah itu di depan kita. Kita tetap berperang. Saudara, Daud tetap berperang melawan persoalan. Daud tetap berperang menghadapi Goliat. Kita tetap berperang melawan virus ini. Kita tetap menjaga diri kita melakukan proteksi. Tapi jangan lupa saudaraku yang kekasih ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Ketika Daud datang dengan perlengkapan senjatanya yang sangat sederhana. Goliat datang dengan seluruh perlengkapan. Saudara kasih secara logika. Goliat yang tingginya hampir 3 meter kurang 1 senti. Goliat yang tinggi badannya seorang Asia yang mungkin 167, 170. Setengah badannya adalah Goliat raksasa. Goliat dengan seluruh perlengkapan senjata. Sedangkan Daud tidak menggunakan senjata. Hanya menggunakan umban, batu. Pertempuran yang tidak ideal. Pertempuran yang tidak seimbang. Dan secara logika, Goliat pasti menang dan Daud pasti kalah. Tapi bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Katakan amin. Daud tidak menggunakan apa-apa. Daud menggunakan ketika Saul mencoba untuk memakaikan pakaian perangnya kepada Daud. Dan Daud tidak bisa bergerak dengan menggunakan pakaian perlengkapan perang yang dipakaikan oleh Daud. Maka Daud kembali kepada apa yang ada di tangannya. Yaitu saudara apa yang ada di tangannya saudaraku yang kekasih. Dia mengambil tongkat.
Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala di bawahnya, yakni batu-batu yang ada di tangannya, yaitu umban, ketapel. Batu hanya 5 biji. Apalagi saudaraku, tongkat yang biasa dipakai untuk menggembalakan domba melawan seorang raksasa. Menangkah Daud secara logika tidak mungkin. Tapi dalam cerita Goliat dan Daud ini, Daud bisa mengalahkan Goliat. Kita lihat saudaraku yang kekasih, ketika orang Filistin ayat 48. Ketika orang Filistin Goliat itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh, berlari ke tengah dan menemui orang Filistin itu. Kalau tadi orang Israel kabur melihat orang Goliat, sekarang Daud menghampiri Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, saudaraku yang kekasih. Dilepaskanlah batu itu, saudaraku yang kekasih. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara, kalau kita pikir baik-baik, saudara, mungkin saudara konsentrasinya ada yang buyar. Perlengkapan senjata Allah itu, perlengkapan senjata perang itu, saudaraku yang kekasih, dari ketopong itu ketutup rapat semua. Yang keluar tuh hanya dahi kecil, dahi aja yang kelihatan. Semua ketutup, baju zirah, dari kaki sampai kepala itu ketutup dan sudah dirancang. Tidak ada senjata yang bisa menembusi baju perang dalam kasus ini. Tapi saudaraku yang kekasih, kita lihat hanya satu titik yang terbuka dan Daud fokus, saudaraku yang kekasih. Hanya dengan batu yang kecil. Saudara, kita lihat Goliat akhirnya mati ketika dilepaskan batu itu. Kena di dahi. Dahi yang hanya terbuka itu hanya dahi. Saudara, mustahil, saudaraku yang kekasih. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Dalam menghadapi situasi yang buruk seperti ini, dalam menghadapi persoalan yang sangat mencemaskan dan sangat menakutkan ini, belajar dari Daud, pergunakanlah apa yang ada di tangan kita. Pergunakanlah apa yang sering kita lakukan di dalam rumah kita. Apa yang sering kita lakukan, saudaraku yang kekasih. Kebiasaan apa? Daud punya kebiasaan menggembalakan kambing domba. Kebiasaan apa? Kalau Anda dan saya lebih banyak biasanya memperkatakan hal-hal masalah daripada memperkatakan hal yang biasa kebenaran firman Tuhan, maka kecemasan dan ketakutan akan meliputi kita. Tapi kalau kita biasanya memperkatakan firman Tuhan, kalau kita biasanya belajar firman Tuhan, kalau kita biasanya membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan berperang ganti kita dan kita akan diam saja. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Allah akan berperang ganti kita dan kita akan diam saja. Kebiasaan apa? Alat-alat apa yang sering kita lakukan setiap hari? Yang kita biasa pegang setiap hari? Maka kita akan menjadi terampil karena kita biasa mempergunakan hal-hal itu setiap hari. Jadi kalau kita biasanya dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan terampil mempergunakan firman Tuhan. Kita tidak akan membahas masalah lebih. Masalah memang perlu dibahas. Masalah memang perlu diketahui. Goliat ada di depan mata. Tidak bisa dipungkiri Goliat datang dan mengintimidasi bangsa Israel. Masalah ada yang begitu besar dan tidak mungkin bisa terkalahkan. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya siapakah yang berperang? Daudkah? Saudaraku yang kekasih, sebenarnya yang berperang itu adalah Tuhan. Tuhan yang berperang. Sehingga Daud yang kecil ini mengalami kemenangan.
Ketika berhadapan dengan masalah yang besar, kita harus percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan kita harus memiliki senjata. Senjata apa yang ada pada kita, saudaraku yang kekasih? Yang ada pada kita senjata yang biasa kita pegang setiap hari, yaitu iman dan percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan lewat perkataan kesaksian anak domba, kita dapat mengalahkan setiap musuh yang datang menghadang kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, masalah besar ini boleh datang. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Lakukan bagian kita. Ketika kita diintimidasi, ketika kita ditekan, kita merasa cemas. Dan berapa banyak orang lari ketakutan dan bersembunyi. Sekarang saudaraku yang kekasih, kalau dulu ada demonstrasi di Indonesia, orang bisa lari ke luar negeri. Ada masalah di Indonesia, kira-kira apa? Orang bisa, yang punya duit bisa pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Nah sekarang masalah ini di luar negeri pun ada. Ke ujung dunia pun engkau mau bersembunyi, dia ada. Kemana engkau harus bersembunyi? Engkau harus mengadakan perlawanan. Sama seperti Daud. Lawanlah dengan apa yang ada, yang biasa engkau pakai setiap hari. Yaitu iman dan percaya kepada darah anak domba. Kita akan mengalami kemenangan yang besar. Saya katakan di awal-awal pandemi, mati itu adalah keputusan Tuhan. Mati itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi kita diperhadapkan dengan persoalan yang mematikan. Kita diperhadapkan dengan Goliat yang besar. Goliat yang raksasa. Suaranya aja menggelegar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, berapa banyak kali setiap hari engkau memperkatakan tentang masalah ini. Berapa banyak kali engkau nonton TV dan engkau ditakuti. Berapa banyak kali engkau mendengar berita dan engkau ditakuti, engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Ketika engkau mendengar berita yang menakutkan, engkau lupa membaca Alkitab, engkau lupa membuka firman Tuhan. Makanya sampai hari ini saya terus membagikan firman Tuhan. Suka atau tidak suka, baca atau tidak baca, saya terus akan membagikan firman Tuhan itu sebagai kekuatan dan pedoman bagi kita. Iman dan percaya kita akan timbul, Bapak Ibu yang kekasih. Oleh sebab itu hari ini ketika kita diperhadapkan dengan masalah, saudaraku yang kekasih, jujur sejujur-jujurnya. Daud pun pasti ciut hati. Tapi dia dengan keberanian karena dia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, jangan pernah takut. Jika Tuhan beserta dengan kita, Goliat yang raksasa, virus yang besar yang meraksasa, mendunia ini. Virus ini virus raksasa yang sangat mendunia. Yang sangat menakutkan. Makanya di awal-awal saudaraku yang kekasih pandemi dalam khotbah online saya selalu bilang. Kalau orang datang lawan kita, kita masih bisa tahu. Kalau ada orang datang ajak kita berantem, kita masih tahu orang itu lihat muka. Ada orang yang merampok kita, tapi virus ini gak kelihatan. Tiba-tiba kena dan tepar. Ketika virus itu datang, semua orang mengalami ketakutan. Ketika Goliat datang, saudaraku yang kekasih, dari Filistin, satu-satunya orang yang mengalahkan bangsa Israel. Semua orang Israel cemas, takut, bahkan lari. Demikian juga dengan kita. Ketika virus ini datang, cemas, takut, dan lari. Tapi saudaraku yang kekasih firman Tuhan hari ini, sudah di bulan September. Artinya kita sampai diliput oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita. Semata-mata oleh karena Tuhan yang menjaga kita. Karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan harus menjadi berita utama dalam hidup kita. Tuhan harus menjadi pokok pikiran utama dalam kehidupan kita. Yesus harus menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita.
Sehingga dikatakan tadi, maka ketika Yesus menjadi yang utama dalam kehidupan kita, Yesus akan berjalan di depan kita, dia akan berperang ganti kita, dan kita akan diam saja. Maka dikatakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Saya tibakan dulu firman Tuhan sampai di sini. Jangan pernah takut dengan masalah ini. Sekalipun masalah ini datang dan menakutkan hidup kita. Mencemaskan hidup kita. Berlarilah kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa yang berhadapan dengan raksasa virus ini hanya Tuhan yang mampu. Tidak ada manusia yang mampu. Oleh sebab itu saya juga menghimbau Bapak Ibu yang kekasih untuk supaya jangan selalu menyebarkan berita-berita yang menakutkan. Sekalipun kita tahu berita itu, kita tahu berita ini, kita kabarkanlah kabar baik daripada Tuhan. Kita kabarkan karya keselamatan daripada Tuhan. Gak usah kirim-kirim berita yang menakutkan. Berita yang menakutkan. Yang Anda takut, Anda bikin orang lain takut. Sebenarnya orang lain tadi gak takut, orang lain takut, hanya orang lain sakit. Andanya enak-enak di rumah. Makanya Anda menjaga diri, jaga juga orang lain. Supaya orang lain jangan takut. Karena orang lain punya tingkat ketakutan, tingkat tekanan psikologis yang berbeda-beda. Ketika Anda menyebarkan berita itu, saudaraku yang kekasih. Dan ketika orang itu sementara memiliki persoalan dalam rumahnya, maka orang itu juga akan mengalami ketakutan. Dan ketakutan itu akan membuat imun tubuhnya menjadi turun. Dan dia akan menjadi sakit. Anda mah enak-enak di rumah, kirim berita, kirim berita, kirim berita, kirim berita. Makanya kemarin saya blok grup jemaat Philadelphia. Untuk tidak ada yang bisa kasih masuk berita selain admin. Lebih baik kita kabarkan karya keselamatan. Bahwa ada masalah, ada persoalan. Tapi ada Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menjaga kita. Kita juga berperang. Daud berperang, bukan Daud diam saja. Daud tidak diam saja, Daud juga ikut berperang. Tapi kemenangan akan diberikan kepada Daud. Karena Daud tahu yang menyertai dia adalah Tuhan. Seorang anak kecil yang melawan seorang raksasa. Tapi kemenangan ada di Daud yang kecil itu. Karena iman dan percaya kepada darah anak domba. Puji Tuhan.